Oke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Prof. Mas Ferry. Adi. Oh, kebangetan kalau itu. Nggak nyampe Loh, sana. sekarang ini kan masih doa, tapi suatu saat nanti Iya kan ini betul. akan jadi sebutan kenyataan, ya kan? Ya, diaminkan aja ya kalau gitu ya. Iya, soalnya kemarin aku baru ngalamin di kampusku Jadi ada beberapa orang yang diwajibkan menjadi profesor. Kalau enggak, Oh. soalnya yang lama beberapa profesor yang ada tuh sebentar lagi pensiun. Jadi kalau enggak, Mhm. kampusnya nggak punya profesor dan bisa ditutup. Oh, iya betul betul. Ha, benar. Iya. Jadi mungkin aja kamu akan dihadapkan pada situasi itu kan. Iya. Amin, amin. Oke, teman-teman semua, ini mungkin pernah lihat dulu video kita berdua soal fenomenologi, mungkin 2 tahun yang lalu ya, atau 3 tahun yang lalu ya, Iya. Iya, udah lama ya. udah lama, Waktu pandemi ya Mas ya kalau pandemi, nggak berarti tiga sebelum ya? tahun. Pandemi, udah pandemi itu, Udah ya, udah udah pandemi. pandemi, Benar. 3 tahun lalu kalau nggak Benar. salah. Nah, kita bahas Hmm. fenomenologi, waktu itu aku belum kuliah, sekarang sudah kuliah. Jadi kita pengen mengadakan sebuah segmen di YouTube channel untuk diskusi atau ngobrol soal filsafat ya. Kalau beneran, maksudnya gini, Hmm. beneran itu niatnya ngajakin Adi itu karena kita sama-sama orang yang in a way kalau Adi kan ngakunya apa namanya terpaksa ya belajar filsafat ya karena tuntutan Iya, harus ngajar kan. iya Nah, kalau aku dicemplungin. nyemplung ya kan, tapi kan basisnya sama-sama S1-nya bukan filsafat gitu ya. Ya, kita orang yang Ya. baru mungkin menemukan keseruannya belakangan gitu. Nah, mungkin ada banyak juga orang-orang yang senasib sama Mhm. kita. Nah, barangkali bisa Iya. ikutan ngobrol ya dia. Nah, Mudah-mudahan. Dan kalau karena niatmu kita gimana? masih Kalau baru niatmu mungkin niatmu gimana? terbebani sekarang. Dari dulu itu aku tertarik Mas buat bikin apa konten step by step begitu. Hmm. Kita bahas kupas dari literatur mana gitu mungkin ya. Hmm. Nah, soalnya itu bisa dibuat jadi bahan materi kuliah di mahasiswaku kan. Jadi sekali sekali jalan sambil Tidak minum kuduga. air kan gitu. Iya, iya, iya. Ya. Jadi begitu ada tawaran begitu happy banget jelas. Oh, iya, 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 iya. Iya, jadi ya di titik ini kan sebenarnya agak nyesel juga ya kenapa nggak belajar dari dulu ya sambil kuliah S1 sebenarnya Hmm. bisa kan ya. Meskipun zaman dulu di Bisa. angkatanku sih, nggak tahu angkatanmu ya. Itu filsafat kan cuman 1 mata kuliah dan 2 SKS kan di psikologi UGM Ya, ya. benar. Sekarang nggak tahu sih Iya, apakah sudah ditambah apa belum gitu. Di kampus lain soalnya banyak nih. Jadi temanku yang di iya. UI itu dia angkatan 2005 apa 8 gitu. Itu tiap semester Uh. ada filsafat ya iya, beda-beda gitu. Paling nggak dua Hmm. SKS tapi per semester gitu. Kita kan sedikit banget. Jadi Hmm. sangat buta gitu. Padahal sekarang misalnya setelah mulai masuk pelan-pelan bergelut ya. Oh ya ini harusnya harusnya dipelajari sambil jalan lah paling nggak gitu ya meskipun bidang studi Ya. aslinya bukan itu gitu ya. Tapi kan kayaknya nggak ada kata Mhm. terlambat lah ya. Umurku tahun ini Ya, 40, mudah-mudahan. ya kan. Kalau dikasih umur 80 kan berarti baru separuh jalan ya kan. Iya. Amin, amin. Lah iya toh. Semoga lebih supaya bermanfaatnya lebih Lah iya, kan gitu ya. heeh. Dikasih umur 80 kan berarti baru separuh jalan kan masih banyak waktu lah insya Allah ya kan. Oke. Nah, Benar, benar. gimana di apa kabar di? Alhamdulillah baik Mas. Semakin hari semakin nikmatin belajar lagi dan menikmati gimana salah. Jadi tiap tahun itu ternyata aku mata kuliahku itu slide-nya nggak pernah sama. Yaitu karena tiap kali mata kuliah yang sama di awal tahun ajaran itu menikmati nikmatnya kesalahan masa lalu kan gitu. Itu kayaknya
ruanganmu ya? Iya, heeh. Oh, udah punya ruangan sendiri sekarang Jadi kayaknya ya? bukan ruangan sendiri, tapi lumayan lah daripada sebelumnya. Iya kan, berarti dalam Udah 2 keren tahun loh sudah ada sekarang. perubahan. Hah? Iya, main-main ke psikologi Undip. Udah keren banget sekarang. Oh gitu Instagramable ya? lah. Ya. Oh, gedung baru gitu maksudnya? Gedung baru dan redesign lagi. Jadi memang perkembangannya Hmm. dalam beberapa tahun ini cepat banget. Oke, jadi teman-teman Adi ini teman zaman kuliah psikologi UGM, sekarang ngajar di psikologi Undip ya. Jadi dia itu psikolog sih, setahu saya ya. Empathy, nggak tahu punya surat izin praktek dan STR nggak, tapi punya nggak di? Jangan kita bahas dulu lah ya. Iya kan, tapi yang jelas dia lulusan psikolog, psikolog ya, empathy ya kalau nggak salah. Ya, Jadi emang punya magister kredensial gitu. profesi. Jadi background kita sama-sama psikologi S1-nya, terus ya somehow punya minat di filsafat ya. Di video yang pertama dulu kita bahas fenomenologi. Tapi Mm-mm, aku mm-mm. tahunya dulu fenomenologi hanya sebagai sebuah metode penelitian kan ya, belum Ya, sebagai sebuah apa ya, bisa dibilang apa, aliran atau bukan cuma ya cara aliran pandang. ya mungkin sekarang ya, bukan cuma Mm-mm. pendekatan penelitian gitu. Jadi ada fenomenologi sebagai filsafat, ada sebagai metode ya. Nah, kita Ya, di pertemuan kali ini nih rencananya pertemuan pertama, nanti nggak tahu sampai berapa lama ya. Kita mau coba diskusi semacam apa ya, kenalan sama filsafat ya. Jadi kita seru tuh. sama-sama baca buku ini ya, baca buku judulnya Philosophy A Text with Readings, itu yang nulis Manuel Velasquez. Eh, dan kayaknya sama-sama sepakat bahwa ini salah satu lah, paling nggak salah satu buku pengantar yang cukup baik buat belajar filsafat ya, selain Dunia Sofi mungkin ya. Ya, iya. Dunia Sofi baca nggak sih Mundi? Itu banyak yang kebuka ke filsafat awalnya baca itu ya. Iya kan? Iya, Dunia Sofi itu ya. iya. Aku baca Dunia Sofi ya baru pas kuliah, Hmm. zaman Karena kuliah. sebelumnya nggak ada urgensi buat baca. Iya kan, memang nggak suka novel kan. Terus Ya. zaman kuliah udah tahu ya, itu kan terbit ya, terjemahannya sejak zaman kuliah itu udah ada. Tapi nggak terlalu Hmm. minat. Terus kemarin waktu kuliah justru direkomendasikan sama dosenku ya, salah waktu mas Hmm. matrikulasi itu. Ya banyak yang tidak akurat, tetapi itu pengantar yang baik ya, gitu katanya. Hmm. Ya. Jadi yang selain itu dalam dunia Sofi kan populer gitu ya. Nah ini ada buku Filosofi Effective Reading yang nulis Manuel Velasquez. Dia dosen ya. Hmm. Pertanyaan iseng dulu di. Kalau kita lihat orang kayak Manuel Velasquez ini ya, dia tuh nulis buku cukup tebel ya kan? Iya. Kok di Indonesia tuh jarang ya dosen nulis kayak gitu ya dia. Bukunya tuh tipis-tipis Eh, gitu loh, tipis-tipis ya, 100 halaman, 150 halaman gitu. Padahal profesor iya doktor ya. gitu. Iya, kenapa ya Mas ya? Kenapa nih? Kan Tapi kamu ada yang di dunia akademis. takutnya curhatan nih Mas. Ya dikit boleh lah, curhat dikit. Ya, jadi ya iya kadang-kadang dipikir kenapa ya. Tapi mungkin memang kalau yang dirasakan akhir-akhir ini sih sepertinya mungkin, tapi boleh jadi benar, boleh jadi enggak juga. Em, ada kita tenggelam dengan rutinitas yang didorong untuk dikerjakan terlebih dahulu gitu. Nah, Hmm. kadang-kadang ya gitu. Jadi bahkan kadang-kadang em, aku mulai ngerasa bahwa dosen itu kan mesti ngajar ya. Hmm. Ngajar itu kan sebelum ngajar baiknya dia paham dulu. Hmm. Nah, tapi bahkan sekarang ini untuk baca buku aja itu kok kayaknya hal yang salah sekarang. Oh iya, maksudnya asalnya gimana? Iya. Kayaknya apa, udah itu nanti aja. Ini ada yang lebih penting nih, harus dikerjakan sekarang dan segera gitu. Jadi Oh, maksudnya baca buku jadi di gimana kampus gitu, di meja lagi kalau lagi nggak iya, ngajar baca buku gitu. heeh, iya. Jadi kayaknya baca buku itu kayak kayak orang nggak ada kerjaan, lalu nganggur baca buku gitu. Oh. Nah, padahal sebenarnya di dosen itu kan baca buku itu kan pekerjaan utama. Karena kalau misalnya Hmm. dia nggak baca buku, dia nggak bisa memberikan informasi yang benar.
Nah, apa yang dia Hmm. sampaikan itu sesat semuanya. Nah, Hmm. jadinya kadang-kadang sekarang nggak tahu salahnya di mana. Tapi Apakah mungkin semakin ke harusnya sini baca kok, bukunya jangan di kampus, di rumah gitu maunya? ya anggaplah kayak begitu Eh, misalnya. Tapi itu kan melanggar aturan jam kerja juga sebenarnya kan. karena pekerjaan harusnya baca buku ya. Iya, tapi ya walaupun nggak ada aturan begitu, tetap aja itu kita lakukan karena suka kan ya Mas. Tapi kan Mhm, mhm. mestinya kita kalau misalnya baca buku itu nggak ngerasa salah kan ya mestinya ya. Mhm, mhm. Kalau untuk yang pekerjaannya memang di dunia akademisi. Iya Nah, tapi harusnya begitu ya. semakin ke sini itu baca buku, apalagi nulisnya gitu. Ya kalau kalau nggak baca buku nulis juga susah ya. Iya, ya Iya. mungkin itu salah satunya. Nggak tahu apa apakah memang ada yang salah atau sebenarnya manajemen pribadinya aja mungkin yang bermasalah mungkin. Jadi Iya. sebenarnya itu alasan aja mungkin. Iya kan kalau kita lihat buku-buku pengantar bidang apapun lah ya, psikologi juga termasuk ya Mhm, kan tebel-tebel tuh ya. Di, iya, di dalam tiap bahasan loh, nanti pengantar psikologi 400 halaman, gede itu kan iya, textbook gitu kan. mhm, Terus kemudian psikologi perkembangan 400 halaman gitu ya. Itu banyak iya, juga ya. betul, Di Indonesia kok kayak tipis-tipis gitu, profesor, dokter gitu ya. MA iya, gitu, bukunya 200 halaman, tipis kecil gitu. iya. Ada ini dugaan pribadi ya. Ada ada dugaanku bahwa melakukan itu sekedar untuk menjalankan kewajiban administrasi. Jadi Hmm, kewajibannya gugur ya sudah gitu. Jadi nggak bukan untuk menghasilkan karya yang memang ingin apa ingin memberikan manfaat dari situ. Gitu. iya. Nah, padahal kalau aku lihat di sekarang ini nggak tahu apakah berlaku di semua tempat atau enggak. Kadang-kadang di kita itu untuk menyampaikan mengajar gitu eh, butuh untuk membaca dan kita kalau ngajar gitu kan dipersiapkan gitu ya. Hmm, Dan yang saya lihat di mana-mana di banyak tempat. Tapi mungkin saya yang kurang jalan-jalan aja. Tapi yang aku lihat di cukup banyak tempat itu sebenarnya penting sekali bagi dosen untuk membaca, lalu hmm. menerjemahkan. Karena mahasiswa baru terutama, mereka ternyata nggak cukup punya keterampilan untuk membaca sendirian. Iya sih, betul betul Mbak. Nah, jadi ketika mereka baca sendirian, mereka kesulitan. Iya. Ada kecenderungan untuk katanya em, student based learning. Nah, Hmm, akhirnya mahasiswa diminta untuk baca lalu mempresentasikan. Tapi hmm. jatuhnya kan itu kayak mahasiswa mempelajari sesuatu, mempresentasikan apa yang mereka belum Belum mengerti, paham, iya dipresentasikan betul. kepada yang belum paham juga, akhirnya yang belum ngerti ngajarin yang belum ngerti gitu kan. Iya, Nah, akhirnya diulangi lagi, jadi harus diulangi lagi tuh. iya harus Iya, diulangi lagi. Nah, jadi diulangi kadang-kadang diulang lagi. sebenarnya di awal peran dosen untuk menguasai materinya, lalu mengajarkan dengan cara yang relate dengan mereka, Hmm, itu krusial sekali. Karena kalau kita mengharapkan mahasiswa untuk bisa baca, nggak bisa baca ternyata mahasiswa iya itu. sih, betul. Ya Nah, itu yang kualami dan juga ya. Aku kuliah iya, kan ngerasa bahwa teks pendek aja ya dikasih teks let's say 30 halaman aja lah gitu ya. ya, Itu mungkin perlu 5-6 kali baca gitu, baru ngerti ya. betul, betul, Iya betul. kan, baru ngerti, baru dan sangat banyak aku tuh apa ya? Aku pikir-pikir tapi bener juga tadi gue gini. Jadi tugas-tugas UTS-ku tuh lucu dia. Kadang-kadang tugas UTS-nya cuman bikin rangkuman. Iya, benar, Iya. benar, benar. Jadi nggak paper, nggak apa gitu ya. Paper tuh nantilah gitu ya. Ini bikin rangkuman. Tapi Iya, ternyata bikin rangkuman itu nggak mudah ya. benar, benar, Itu, benar. itu Bikin sangat rangkuman sulit itu nggak dan gampang. butuh berminggu-minggu gitu ya. Tetap aja akhirnya dikerjakan agak mepet nulisnya ya karena memang bacanya butuh berminggu-minggu. Betul-betul. Tapi kadang aku penasaran loh, Mas. Kenapa sih mahasiswa itu nggak bisa baca? Termasuk kita dulu kita awal. Hmm. Baca itu kadang-kadang kan eh, untuk bisa ngerti itu susah. Sementara ada beberapa orang, sebagian orang, cuma baca sekali, dia udah ngerti, gitu kan ya? Sebenarnya Aku kok curi kok bisa beda? aku curiganya gini, itu ada dua hal sih. Ini karena ada hubungan dengan filsafat Hmm, karena kan banyak baca ya.
eee, Mmm, yang bisa ngerti cuman sekali itu, kalau aku ya, itu buku psikologi, buku manajemen. mmm, Jadi buku yang prior knowledge-nya udah ada gitu, tapi sesuatu iya yang masih betul, heeh, struggle struggle kita mulai, baru mulai, iya itu memang pasti butuh waktu ya. Aku baca iya benar, buku psikologi ya, buku psikologi terbaru lah, apapun lah gitu ya, itu jurnal penelitian pun sekalipun yang mmm, terbaru, ya karena kita punya prior knowledge, kita cepet nangkepnya ya. Tapi begitu iya benar, udah misalnya aku dikasih teks ilmu fisika gitu misalnya ya, itu iya, kemungkinan sih mungkin berbulan-bulan baru paham ya kan, karena iya benar benar benar, nggak ada itunya kan, nggak ada, ya akhirnya benar, nggak bisa pakai speed reading ya. Oke, eh jadi kita mulai masuk ke beberapa pertanyaan ya yang mau kita bahas ya dia. ya, Pertanyaan pertama adalah orang pasti pengen nanya, dan ini aku alami sampai sekarang ya. Kalau tahu aku lagi kuliah tuh, pertanyaannya, "Emang filsafat apaan sih?" iya benar 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 benar. Iya Itu kan? kalau ditanyain ke orang-orang juga, apa, jarang bisa nemuin jawabannya ya, filsafat itu Heeh. apa sebenarnya? Apa, terus kemudian yang kedua, kalau tergantung nih yang nanya tuh agamanya apa ya. Kalau agamanya Iya. Islam nanya, "Entar nggak takut jadi ateis?" Nah, tuh yang kedua tuh. Oh iya iya, itu yang kedua, selalu muncul, dua dua pertanyaan itu selalu muncul. Iya kan? Di kuliah juga tuh, selalu muncul Iya tuh. makanya. Ya kita bahas dulu ya. Kira-kira Boleh sebelum boleh. sebelum kita lihat menurut Velasquez, tapi, Mmm, paling enggak menurut Adi dan kita lah ya, apa kira-kira nih, filsafat itu yang eee, so far kita pahami? aku dulu mulai ngeh filsafat itu apa, waktu ngurutin dari, filsuf kan ada katanya, Plato, lalu Mhm, Socrates gurunya mmm, gitu. Nah, ujungnya itu kemana sih gitu kan ya. mmm, Nah, ujungnya kan dia ke Thales ya. Thales. Nah, Thales itu, dulu dia, pada awalnya kan dia berjuang untuk, eee, mencoba lepas dari dogma. Jadi Mmm, dia mencoba untuk untuk mempertanyakan, dasar dari segala hal. Nah, mhm, sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa, memahami apa yang sebaiknya dilakukan kalau ada permasalahan, mhm, bukan karena dogma, iya, tapi karena pengetahuan, gitu kan mmm, ya. Nah, dulu sampai dia, memprediksi gerhana, gitu kan ya. mhm, Lalu dia juga, itu dilakukan bukan karena, ajaran orang-orang pendahulunya, yes, tapi itu berdasarkan, pengamatan dia terhadap alam di sekitarnya. iya iya Nah, iya, lalu, berdasarkan ilmu yang dia, pelajari sebelumnya, lalu dia kait-kaitkan, artinya dia tidak sekedar menjalankan begitu saja, apa mmm, yang disampaikan ke dia. Nah, dan sepertinya itu kan falsifikasi pertama ya, Mas, ya. mmm, Jadi dia menduga kapan terjadi gerhana dan akhirnya ternyata terbukti dan itu menunjukkan bahwa, dugaannya benar, didasarkan pada pemahaman yang benar. mmm, Nah, dari situ akhirnya aku jadi ngerti apa yang dimaksudkan di Velasquez di situ bahwa filsafat itu sebenarnya, eee, mencoba untuk memeriksa mmm, memeriksa kembali keyakinan yang sebelumnya kita punya. Jadi dia bertujuan untuk mencari jawaban yang, di atas jawaban yang kita punya. iya, Nah, jadi, kita punya jawaban nih, tapi apa memang jawaban itu yang benar? mhm, Jadi sebenarnya, ada nggak jawaban yang lebih pas dari itu? iya, Nah, yang mana mungkin jawaban sebelumnya itu kita dapatkan, pada saat kita belum mampu untuk menemukan jawabannya melalui pencarian kita sendiri kan, iya, karena kita dikasih tahu, nah akhirnya kita, menduga itu yang benar. Nah, mmm, filsafat itu ternyata mencoba untuk, justru mana yang paling kita yakini. mmm, Lalu lihat apakah memang itu yang benar. Karena kalau misalnya ternyata itu, nggak benar, artinya apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan itu bukan yang kita pilih, tapi apa yang dipilihkan buat kita, kan gitu kan. iya iya, Nah, jadi, filsafat itu sebenarnya buat itu, dan ini nyambung dengan, kenapa
PhD, itu S3 itu PhD, philosophical Hmm. doctor kan ya. Nah, Hmm. karena mereka mesti menemukan hal baru, Ya. eee, go beyond usual answers. Kalau Hmm. hanya menggunakan jawaban yang selama ini ada nggak cukup. Nah, tadi yang Ya. kita obrolin, Mas Teddy bilang bahwa filsafat itu kajian, literatur, jadi Hmm. kita mesti ngerti betul pandangannya dia, dan nggak cuma ngerti pandangannya dia, kita juga ketika ngerti pandangan orang, jadi kita akan tahu ketika kita punya satu pandangan saja, hanya mempelajari satu pandangan saja, kita akan cenderung meyakini pandangan itu yang benar. Hmm. Tapi ketika kita mempelajari banyak pandangan, maka kita akan mulai melihat yang benar yang mana nih. Hmm. Baru Hmm. kita akan mencoba melihat yang banyak orang mengatakan bahwa kritis itu dimulai dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Hmm. tapi mungkin kritis itu sebenarnya dimulai dari mencari pandangan yang berbeda supaya kita Hmm. keluar dari jebakan pandangan lama, kan gitu. Iya, iya. Nah, dari situ, kita mulai bisa memeriksa keyakinan-keyakinan yang, terjadi, keyakinan-keyakinan yang kita miliki, sehingga kita tidak terjebak pada keyakinan yang mungkin keliru, pilihan yang mungkin dipilihkan, untuk kita, bukan Hmm. yang kita pilih sendiri, dan kebijakan yang kita rasa benar, padahal mungkin sebenarnya nggak benar, gitu. Hmm. Nah, ketika kita tidak berani mempertanyakan, nah, mungkin kita akan terjebak pada kekeliruan yang sama di masa lalu. Hmm. Nah, jadi mungkin, orang yang sebenarnya bijak, itu bukan orang yang, menguasai benar akan satu hal, tapi Hmm. dia mengetahui banyak hal yang berbeda, sehingga dia tidak terjebak pada satu pemikiran yang sama, kan begitu. Hmm. Nah, mulai dari situ, wah gila nih. Jadi sebenarnya di filsafat itu ada apa aja sih aliran pemikirannya? Nah, jadi mulai mulai nyari tuh, oke kalau gitu, mulai dari katanya Plato, Plato bilang apa? Nah, Hmm. Plato bilang apa, itu dia meng-counter punyanya siapa. Hmm. Artinya ada 2 pandangan yang berbeda. Nah, kalau ada 2 pandangan berbeda, saya prefer pilih siapa. Hmm. Nah, kan mulai mulai masuk di situ kan, Mas. Kita mungkin milih salah satu, atau mungkin kita setuju dengan dua-duanya, atau kita punya pandangan yang, lebih baik dari pandangan keduanya. Hmm. Nah, dan apa, lalu waktu itu saya mikir, aku mikir lagi, lalu apa bedanya dengan sains? Kan udah ada psikologi gitu. Nah, Hmm. lalu ngapain lagi belajar filsafat, gitu kan ya. Hmm. Nah, ternyata memang filsafat dan sains itu, kalau sains itu dia terikat pada data. Tapi kalau, filsafat, orang diperbolehkan untuk menggila dengan logika, kan gitu. Hmm. Hmm. Jadi ragam pandangannya itu bisa banyak sekali, bisa ekstrim sekalipun. Hmm. Dan, ketika kita bisa mengenali pandangan-pandangan yang berbeda itu, maka kita jadi bisa ke tengah. Ya. Nah, jadi tadi ketika ada yang, di mahasiswa saya ketika ada yang bertanya, "Apakah nanti ini akan membuat saya jadi ateis?" Begitu kan ya. Hmm. Nah, mmm, justru kita akan ateis kalau kita mempelajari ateis doang. Hmm. Tapi ketika kita mempelajari banyak hal, maka kita akan cenderung akan, mendapatkan apa yang tadinya kita nggak tahu, dan Hmm. kita akan semakin ke tengah. Iya. Nah, ketika kita akan ke tengah, mungkin kita akan jadi semakin bijak, tidak ekstrim. Iya. Nah, para ekstremis itu, mungkin mereka yang hanya berpijak pada pandangan. Jadi justru Hmm. bahaya sekali kalau kita tidak, mempelajari pandangan-pandangan yang berbeda, yang Hmm. di psikologi sendiri, mungkin itu masih terbelenggu oleh data, karena kan Hmm. based on evidence mestinya. Iya. Ketika di filsafat, mungkin itu sebabnya kenapa banyak penemu-penemu besar di psikologi, itu mereka yang suka dengan filsafat. Karena di filsafat mereka bisa menemukan inspirasi yang gila betul. Hmm. Hmm. Berbeda sekali dan mereka tinggal refine it in psychology. Hmm. Nah, jadi itu menarik. Jadi Iya. kunci dari daya kritis itu mungkin sebenarnya bukan belajar membuat pertanyaan, tapi kunci dari daya kritis adalah koleksi, belanja, Hmm. pemikiran yang beda-beda. Sehingga kita bisa, dengan mudah menemukan pertanyaan yang pas Iya. untuk Iya. Iya. keluar dari belenggu pandangan sebelumnya. Jadi di situ mulai, wah gila nih, Iya. kayaknya gue harus belajar gitu. Iya, kalau komentar pertama soal ateis terus jadi ateis itu sebenarnya sederhana ya. Itu yang bikin ateis bukan filsafat, tapi emang malas sholat aja sebenarnya itu.
Oh iya, iya. Dan malas nyari. Iya, malah sholat aja, mencari yang gampang. Wah, ateis nih enak kayaknya gitu sebenarnya ya. Oke. Nah, ini poin menarik ya. Tadi Adi sudah Bentar, bentar, menyinggung bentar. sedikit tentang Se- Sebelum itu nanti artinya aku boleh tanya juga ya. Aku juga boleh tanya dong, awal titik mulanya Mas Dung kok tiba-tiba kepengen di filsafat itu ada apa sih Oh sebenarnya kok ya, tiba-tiba balik arah gitu. Tapi itu nanti mungkin. ya itu Gimana Mas? nggak balik arah sih sebenarnya. Sekaligus inilah, sekaligus nyambung idenya Adi tadi. Jadi kalau aku eh, apa dari psikologi kan aku banyak mendalami NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Oh Terus ya. NLP itu satu ranah yang kalau tadi filsafat punya pertanyaan soal apa itu kemudian ateis apa enggak, nah NLP itu juga selalu dapat respon pertanyaan yang khas ya. Eh, ini pseudoscience apa bukan? Nah gitu itu Oh sering mulai banget. dari Nah, situ ya. itu ilmiah apa enggak itu sering banget tuh. Nah menariknya adalah yang bertanya begitu biasanya bacanya dari Wikipedia gitu. Oh Nah, ya. karena memang informasi awalnya dari situ, padahal Wikipedia nggak pernah bisa jadi dasar buat bikin karya ilmiah ya, kan gitu Ya. kan. Jadi percaya Wikipedia tapi belum pernah baca yang lain. Nah, tapi singkat cerita, jawabannya udah ada ya, udah ada aku pernah bikin video soal itu. Tapi singkat cerita adalah aku mulai bertanya soal apa itu keilmiahan gitu ya. Apa itu Hmm. ilmiah? Emang yang disebut ilmiah dan tidak itu apa gitu kan. Nah, dulu kan aku hanya tahu metode ilmiah ya satu itu yang diajari di kampus ya. Bikin skripsi Hmm. dari bab 1 sampai bab 5 itu kalau dijalanin dengan benar kan kita Ya. pakai metode ilmiah kan. Nah, ternyata Namanya. di filsafat ternyata babnya nggak cuma 5, babnya bisa berapapun kalau bikin skripsi ternyata ya. Nah. Ternyata ternyata 5 itu ya apa namanya sebuah belenggu ya. Nah, sampailah ke itu, sampailah ke kajian soal filsafat ilmu ya, atau lebih luas lagi epistemologi kan ternyata ilmiah atau enggak ilmiah itu kan, sampai ke sana dan mulai muncul minat-minat, terus aku mulai baca-baca. Agak panjang sih, dari akhirnya memutuskan kuliah, kalau ditarik mundur ke mulai baca-bacanya mungkin sekitar 3 tahunan ya, 3 tahunan Ya. baca-baca sendiri. Nah, sampai satu titik aku baca Being and Time ya, Being and Time bukunya Oh Heidegger. ya Heidegger. Heeh, Being and Time itu, kata pengantarnya aja aku nggak bisa lewat. Nggak paham. Iya. Jadi jadi aku putuskan kayaknya ini saatnya mencari guru yang benar supaya supaya tidak tersesat ya. Jadi kayaknya butuh Ba- guru itu. Banyak yang terinspirasi dengan Heidegger ya Mas ya. Baik itu mereka Banyak. yang ngerti atau mereka yang nggak ngerti. Iya, Mas iya Tung juga banyak. awalnya ternyata dari baca Heidegger nggak ngerti, akhirnya jadi ke filsafat gitu kan. Iya banyak. Oh, ya mungkin karena ini dugaanku aja karena Heidegger kan tadi salah satu yang kita sempat singgung soal fenomenologi ya. Dia kan salah satu Oh tokohnya iya. di fenomenologi dan Hmm. Heidegger nanti kan menginspirasi gerakan yang sekarang kita ada di dalamnya ya, gerakan posmo gitu kan. Ya, Sekarang kita kan ada ya. di dalam gerakan posmo itu. Jadi pasti tarik ujungnya sampai ke situ, sampai ke Heidegger. Jadi orang-orang yang lahir Hmm. di abad 20 ya pasti pasti akan terinspirasi lah sama dia gitu. Nah, Hmm. terus nah nyambung ke diskusi tadi soal apa itu filsafatnya nih. Kalau tak coba share screen ya sekalian kita Hmm. coba lihat teks ya. Bukunya Velasquez ini pertama-tama dia mengutip Plato ya. Plato atau kalau di kampusku dosen filsafat Yunani lebih senang menyebut dengan Platon ya karena nama bahasa Yunani itu Platon. Di dalam bahasa Inggris dibilang the feeling of wonder is the mark of the philosopher for all philosophy has its origins in wonder. Jadi nature-nya filsafat itu adalah keingintahuan ya. Hmm. Wonder Ya. ingin tahu, bertanya-tanya gitu ya. Jadi yang disebut filosof adalah orang yang memang punya apa ya, punya rasa kagum dengan berbagai hal gitu ya, nggak taken for granted. Yang tadi yang diceritakan Adi soal Thales ya. Iya. Thales Hmm. itu hidup di Yunani kuno ketika semua dijelaskan pakai mitologi gitu ya, semua dijelaskan. Kan kita menganggap mitologi itu aneh zaman sekarang ketika kita hidup di era Hmm. sains gitu kan. Tapi di masa itu ya mitologi itulah cara menjelaskan dunia gitu. Kenapa banjir? Iya. Oh, dewa dewa sungai lagi marah. Itu hal sehari-hari aja. Gitu. Kalau kita sekarang Ya. nggak bisa kan. Kenapa Jakarta banjir? Oh, gubernurnya nggak benar. Pasti penjelasannya kan gitu kan kalau kita ya. Tapi Oh kalau zaman ya. dulu ya karena dewa sungai lagi marah gitu. Dan itu Ya, penjelasan ya. biasa. Nah, si Thales mengawali dengan
mencoba mencari jawaban lain tadi kan, jawaban Hmm. lain, jawaban alternatif gitu ya. Nanti Thales, Anaximandrus dan segala macam-macam akan masuk ke dalam filsuf yang ada di area namanya kaum Pusiko ya. Ya. Filsuf yang bahasnya tuh alam banget gitu. Masih Ya. alam banget Mhm. gitu. Nah, sementara nanti bergeser Ya. pada pas kita belajar Socrates kan baru ngomongin tuh soal manusia kan. Benar. Manusia, keadilan, benar salah, apa namanya politik gitu. Tapi sebelum itu ya ngomongin alam aja gitu. Nanti jadi ilmu fisika kan. Kenapa Iya. hujan, kenapa gerhana gitu. Nah, itu tidak Hmm. pakai mitologi tapi pakai penjelasan yang bisa di apa namanya didapat dengan cara berpikir mandiri kan. Ya. Itu Mhm. buatku sih keren ya. Keren karena Heeh. nanti eh ya kemarin ini aku agak terpukul deh dengan satu ceramah gitu dari Ustadz Numan Ali Khan itu. Kalau dibaca dengan benar itu ayat-ayat Quran tentang afala tatafakkarun itu sebenarnya nohok banget gitu. Mmm. Ya kan, kamu mikir nggak sih? Nah kan bahasa Bunda gitu ya. Iya. Mhm. Mhm. Kamu mikir nggak sih? Kamu merenung nggak sih gitu. Nah, oh iya juga ya. Mmm. Kalau aku mengamati kegiatanku sebagai seorang Muslim yang tiap tahun di Ramadan itu suka banyak-banyakan baca Quran itu, Mhm. eh kan ketampar ya. Kamu baca Iya. Quran banyak-banyak itu direnungkan nggak sih gitu, dipikir nggak sih? Iya. Padahal berpikir itu tadi kegiatan yang sangat mendasar di filsafat. Soalnya alamiahnya kita memang tidak berpikir ya. Alamiah kita tuh sehari-hari Mmm. jalanin hidup kan pakai habit kan. Makan kita Iya. nggak mikir ya, kerja kita nggak mikir. Kadang-kadang kalau udah kerja bertahun-tahun nggak mikir lagi, udah otomatis gitu ya. Ke rumah pulang pergi Mmm. nggak mikir gitu. Pakai Google Map kan mau pergi kemana pun nggak mikir gitu. Iya. Ya kan? Iya, heeh, Iya, bener. jadi kegiatan berpikir tuh jadi sedikit sekali dipakai gitu. Nonton Mmm. YouTube kan juga maunya yang pendek, ya kan? Yang pendek, Iya, yang satu bener. menitan yang nggak pakai mikir gitu. Iya. TikTok gitu Kalau kan. panjang, Iya, iya, males gitu. dengernya gitu katanya. Heeh. Jadi memang filsafat ini akhirnya jadi sebuah kegiatan yang menurutku ya kegiatan yang mewah ya. Karena Mmm. kita diajak untuk menggunakan daya pikir kita gitu. Mmm. Nah, terus Artinya gimana nggak. Mhm. gimana dengan sains ya? Sains itu lahirnya dari proses berpikir filosofis. Nah, Mhm. tapi Mhm. kemudian distandarisasi, dia punya sebuah sistem, nah dia bekerja di dalam sistem itu. Nah, kalau dia mau dikembangkan harus dibongkar lagi pakai filsafat kan gitu kan. Dibongkar, Iya. kemudian dibikin sistem baru gitu kan. Jadi sistem Mhm. baru, Mhm. kemudian nanti, "Oh ini nggak jalan nih," dibongkar lagi. Nah, bongkarnya itu pasti harus pakai filsafat gitu. Iya, karena ya itu filsafat nggak dibelenggu sama prosedur-prosedur, based on data itu ya. Karena Iya, dia boleh pakai logika, jadi dia bisa kemana-mana itu, sampai mhm, menyentuh yang metafisik begitu kan. iya. Nah, tapi yang menarik dari kalau baca Velasquez ini, Mmm, ada satu kata yang menarik banget, di aku pribadi, itu wonder, Mas. Kenapa mmm, menarik? Karena hampir setiap orang di filsafat yang sering membaca filsafat, yang ketemu, ya mungkin saya nggak ketemu dengan cukup banyak orang, selalu bilang bahwa, filsafat itu dimulai dari wonder, bahkan mmm, menggunakan kata aslinya wonder, mmm, dan saya dulu nggak ngerti, maksudnya wonder itu apa sih? mmm, Eee, atau katanya ya semua, mulai dengan pertanyaan, bertanya-tanya begitu. Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa mungkin kata yang pas dalam bahasa Indonesia itu eee, bukan ke bertanya, mmm, tapi dia lebih ke penasaran. mmm, Nah, kalau penasaran, itu dia nggak butuh effort buat kalau mhm, bertanya, kan kita bahkan, "Ini mau tanya apa ya?" Kan iya, kita bikin pertanyaannya aja effort. mhm, Tapi filsafat itu tidak dimulai dengan bertanya. Filsafat itu dimulai dengan penasaran. Kok selama ini dugaanku kok nggak kena? mhm, Selama ini aku mik a aku aku kira selama ini, misalnya kalau di psikologi, selama ini, eee, cara membantu manusia untuk keluar dari permasalahan psikologisnya itu adalah dengan cara me Apa, menemukan
dorongan bawah sadar yang menjadi penyebabnya. Nah, Hmm. jadi aku kira tadinya itu, tapi kok padahal udah ketemu bahwa dorongan bawah sadarnya, kok tetap nggak sembuh. Nah, Hmm. sebenarnya apa sih yang membuat dia nggak sembuh? Dan Hmm. sebenarnya yang menyembuhkan itu apa sih? Nah, Hmm. kalau kalau udah mulai masuk ke penasaran, maka pertanyaan itu muncul dengan sendirinya. Hmm. Jadi dimulainya itu bukan dengan pertanyaan, tapi dengan ditabrak oleh kenyataan bahwa apa yang terjadi itu nggak sesuai dengan dugaan kita sebelumnya. Hmm. Baru mulai tuh muncul pertanyaan. Iya. Nah, jadi aku pribadi sering kesulitan untuk memulai filsafat, untuk mengajar filsafat. Kalau mulai dari wonder, karena Hmm. wonder itu kata yang saya nggak tahu, mereka juga nggak tahu, karena Hmm. sama-sama orang Indonesia mungkin, dan sama-sama nggak tahu akhirnya. Merasa kata yang lebih pas untuk mewakili wonder itu lebih ke penasaran. Sama seperti Hmm. orang yang penasaran dengan ujung film setelah mulai ngelihat awal filmnya. Itu nggak perlu disuruh, mereka akan nyari terus sampai akhir. Iya, iya, iya. Sama nah, itu juga yang terjadi pada Husserl ketika dia bersumpah untuk menemukan clarity, gitu kan ya. Hmm. Hmm. Ketika dia bikin buku logical investigasi logika. Nah, dia merasa kejelasan itu yang kayak apa sih? Kok Hmm. banyak banget yang nggak jelas. Cinta itu yang kayak apa? Bedanya Hmm. dengan sayang, bedanya dengan suka. Sebenarnya semua orang tahu sayang itu apa, suka itu apa, cinta itu apa, tapi nggak ada yang bisa definisiin. Hmm. Batas di antara sayang dan cinta, antara suka dan sayang, itu di mana sebenarnya? Supaya kita bisa membantu orang yang tadinya sekedar suka, itu bisa tumbuh cinta Hmm. lagi, gitu misalnya kan. Hmm. Nah, jadi dia penasaran untuk menemukan clarity itu yang seperti apa. Iya. Nah, jadi kunci awalnya yang membuat aku tertarik di Velasquez ini adalah aku melihat bahwa ternyata wonder is not enough. Pilihan Hmm. kata wonder itu nggak cukup untuk membantuku menjelaskan filsafat dengan mudah. Tapi ketika Hmm. kita start dengan penasaran, maka semuanya akan kejawab. Bahwa sebenarnya Hmm. filsafat itu bukan pekerjaan berat. Tapi filsafat itu bahkan kalau misalnya kita sudah ketemu apa yang kita penasaran, kita susah berhenti untuk nemuin jawabannya sampai Nah, selesai. Gitu ya kan. meskipun penasaran itu juga ini ya, juga bergantung kepada arah ya. Jadi kalau di Hmm. Husserl mungkin intentionality ya. Jadi kalau penasaran cuman nyari tahu kabar artis itu saya pikir bukan filsafat sih. Ya kan. Jadi itu Iya, kan iya betul penasaran juga juga. kan sampai pengen tahu ya Iya. hobinya apa. Itu kan Iya, iya, itu iya. itu kan belum tentu apa namanya filsafat gitu ya. Tapi penasaran Iya. yang diarahkan kepada apa ya, penjelasan yang logis gitu, yang apa ya, yang mendasar lah Mungkin ya. ini, Di mungkin ya yang mendasar itu juga kadang-kadang sering yang mendasar itu yang seperti apa? iya, jadi Kan kayak gini, misalnya kalau kayak tadi, aku penasaran sama artis yang ku senengin, ya kan. mhm, Nah, kan itu bisa di-follow up dengan, "Eh, dia lagi ngapain ya sekarang?" Itu kan bisa gitu pertanyaannya. Tapi yang iya, kalau kalau mendasar kan, kenapa aku mesti penasaran sama dia gitu. mhm, Nah, mhm. itu kan yang Nah, mundur gitu kan ya, mundur gitu. mundur ke belakang. Mhm. Aku menemukan justru, ketika menggunakan kata mendasar, itu juga aku kesulitan untuk menjelaskan. Tapi ternyata aku terbantu di Velasquez ini, ketika Velasquez mengatakan di bawah itu bahwa, katanya di sini, apa, philosophy tries to go beyond the answers that we Mmm. receive when we were too young to seek our own answer. Jadi Mmm. goal-nya itu adalah memeriksa keyakinan kita. Nah, jadi Ya. sebenarnya yang mendasar itu apa? Jadi penasaran yang diangkat di filsafat itu sepertinya dalam bayanganku Mmm. sekarang, ya mungkin mungkin ini keliru, tapi sejauh ini Mhm. aku memahaminya penasaran yang terkait dengan keyakinan yang ternyata nggak kejadian. Jadi Mmm. ketika kita meyakini sesuatu, ternyata kok nggak gitu. Nah, penasaran yang itu yang jadi ininya Iya, Velasquez iya, untuk iya. menemukan, jawaban yang di atas dari jawaban yang sebelumnya sudah kita punya. Kalau misalnya Iya. dia lagi ngapain ya, artis itu, Mhm. artinya kan dia belum punya jawaban.
dia mhm, mencari jawaban. Tapi ini kita udah punya jawaban, kok salah? mhm. Ya Nah, mungkin kalau kalau kita boleh kasih, contoh ya misalnya kalau aku dulu ya bingungnya baru belakangan. Jadi pas kita masuk kampus psikologi gitu ya, ada jurusan psikologi, terus dikasih pengantar psikologi, lalu ada dikenalkan dengan mazhab psikoanalisa, behaviorisme, humanistik yang bertolak belakang gitu. Tapi semua itu ya ada betul dalam betul betul. lingkup masih psikologi kan bertolak belakang. Yang Benar aku nggak benar. tanyakan saat itu adalah, "Ini kenapa bisa bertolak belakang begini ya?" Iya Ya kan? iya. Itu lahirnya dari Benar. mana gitu loh, ya dari Freud tiba-tiba kok jadi ke ini, kok jauh banget, itu aku nggak bertanya itu ya, dulu ya aku cuman, "Oh ya ini ada aliran psikoanalisa ada ini." Tapi kita nggak bertanya dari mana datangnya proses itu dan artinya nanti konsekuensinya kemana lagi ini bisa dikembangkan kan? Iya Itu iya, yang filsafat itu Bianca Roca. iya, betul. Nah, artinya kan sebenarnya kalau kita balikin ke tadi soal, bedanya dengan sains ya, sebenarnya filsafat itu sekarang kan memang disempitkan menjadi satu fakultas sendiri ya di kebanyakan kampus, Iya bahkan di kampus negeri juga cuma ada 2 ya, UI sama UGM, iya, betul. sisanya swasta di Indonesia, dispesifikkan di satu kampus sendiri seolah-olah dia itu bidang sendiri gitu ya, padahal Mhm, dia harusnya ada di mana-mana gitu. betul betul. Supaya Mhm, tadi bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah jadi, lalu dikembangkan lagi, bisa dipertanyakan lagi. Nah itu, dia harusnya ada di mana-mana gitu. Tapi ya yang kita alami di kampus kita dulu ya cuman 2 SKS dan pengantar dan nggak ngerti ya, nggak ngerti. Tapi iya nggak tahu sekarang ya mungkin sudah lebih baik ya, who knows ya kan dosennya iya, juga udah ganti kan, betul betul. Iya gitu. Jadi, apa, ya dia harusnya ada di mana-mana sih sebenarnya, karena dia mendasar supaya bisa mengembangkan sesuatu yang baru tadi. Soalnya aku ketemu kalau teman teman yang lagi kuliah IT di Taiwan ya, doktoral gitu, eee, nggak belajar aku pikir doktoral itu kan PhD ya, jadi pasti belajar iya, sebelum dia bikin sesuatu ya, ternyata dia nggak, dia langsung betul. bikin sesuatu, bikin sistem atau apa gitu. Oh, berarti gimana dong ya? Padahal kan maksudnya pertanyaan pertama sebelum bikin sistem adalah sistem seperti apa yang mau dibuat ya? Kenapa harus ada sistem itu kan? Mhm mhm. Ya, peduli lindungi yang sekarang jadi satu sehat ini, kenapa mesti dipertahankan ya kan? Itu kan Iya, pertama ya sebelum dia dipertahankan, kenapa mesti dipertahankan? Kenapa nggak mhm, dibubarin aja gitu kan? Jangan-jangan jadi iya. alat pantau buat pergerakan kita ya kan? Jadi Kalau aku, punya pandangan yang, kurasa menarik sih tentang itu. hmm, Yang, eee kenapa filsafat perlu ada di mana-mana, mungkin supaya bisa mengajarkan, mungkin ya, Mas, ya. hmm, Karena mengajarkan dengan baik, karena, eee, rasanya semua orang perlu mempelajari filsafat, semua mhm, orang, apapun ininya, semua disiplin ilmu maksudnya. mhm mhm, Nah, semua disiplin ilmu perlu mempelajari filsafat, untuk apa? Untuk mengkritisi kembali pemahamannya sebelumnya. Jadi dia kan untuk iya, ini kan daya kritis. Bahkan dulu, Albert Ellis yang apa, yang, menemukan rational motive behavior therapy dan itu mhm. efektif sekali, Mhm, untuk mengatasi permasalahan, emosional seseorang. mmm, Nah, dia dapat inspirasi itu awalnya kan dia psikoanalis, jadi Albert Ellis ya, itu. Nah, dan dia melakukan psikoanalisis dan ternyata dia merasa psikoanalisis kok nggak berdampak, mhm, ada yang berdampak tapi itu lama. Nah, sehingga, dia mencoba untuk melihat, kajian yang serupa di filsafat itu kayak apa sih, mhm gitu kan ya. mhm, Nah, akhirnya dia dapat dari Epictetus, jadi iya dia, yang dia stoikisme, sebut berulang-ulang, ya Epictetus, lalu dia mhm dapat dari Siddhartha Gautama. Nah, itu tokoh-tokoh yang membuat dia bisa melihat perspektif yang berbeda. Nah, untuk mhm memberikan jawaban yang lebih baik dari jawaban yang sebelumnya sudah ada. Bahkan jawaban yang tadinya dia yakini karena dia sendiri psikoanalis, mhm, melakukan itu. Nah, jadi iya iya, sebenarnya, filsafat itu perlu dipelajari oleh semua orang yang menekuni disiplin ilmu, supaya mhm apa? Supaya mereka bisa mengkritisi kembali apa yang dia yakini. Kalau misalnya dia salah, maka dia, bisa, bisa mencari kembali. Kita mhm, nggak tahu benarnya kapan, tapi paling nggak dia mati mencari terus gitu kan. iya Nggak, iya, terus kritis dengan, keyakinannya sendiri, sehingga terus menyempurnakan.
Nah, dan tapi untuk itu kan perlu orang-orang yang mengajarkan filsafat dengan bahasa yang mudah kepada mereka. Iya, Nah, itu memang tapi nggak, filsafat yang dipermudah tuh harus ada, tapi juga iya, nggak betul. dipungkiri dan harus diakui bahwa filsafat itu memang susah. Betul betul Gitu. Jadi betul. misalnya gini ya. Sekarang kan lagi ngetren banget stoikisme itu kan. Iya, Ya benar. kan itu karena kenapa ya? Karena ada Bang Henry Manampiring yang nulis buku yang sangat mudah. Iya, Ya, tapi iya, setelah dipelajari, ya orang filsafat bilang, ya stoikisme nggak cuma itu sih, nggak segampang itu juga, iya. gitu ya. Betul, Jadi, betul, jadi betul. aslinya sih emang tidak mudah gitu ya, tapi memang Iya, harus dipermudah, ya, harus aksesnya harus dipermudah, gitu. iya. Supaya kita yang belum yang apa yang belum bisa mengakses ke sana karena belum bisa baca buku-buku Hmm. filsafat, itu juga bisa mendapat benefit dari filsafat. Tapi kan untuk mengajarkan itu kan untuk mengajarkan semua orang yang menekuni disiplin ilmu. Kan orang yang menekuni disiplin ilmu itu kan ada banyak. Iya. Sementara orang yang menguasai filsafat itu sedikit. Hmm. Nah, sebenarnya kalau misalnya padahal banyak sekali dari ini apa ke kegemasan saya. Ada banyak orang yang mengajar, baik itu dosen, baik itu bukan dosen. Nah, entah entah ya kalau misalnya ada yang bilang sebut saja di negara Konoha gitu supaya nggak ini misalnya kan banyak sekali mereka yang mengajarkan dari buku catatan yang mereka pelajari dari dosennya sebelumnya, Hmm. Hmm. tapi tidak menelusuri kayak kalau di agama itu asbabun nuzulnya. Hmm. Kalau tidak menulis. Tapi itu kan butuh waktu untuk Hmm. mempelajari itu. Dan kadang-kadang kita nggak bisa mempelajarinya karena kita nggak bisa mengakses bahasa-bahasa yang rumit itu. Nah, Hmm. sehingga kita butuh bantuan orang-orang filsafat yang bisa mengajarkan filsafat yang yang erat kaitannya dengan bidang ilmu yang sedang coba untuk dipelajari oleh dia Iya. gitu. Nah, jadi nggak mengajarkan tentang semua hal filsafat, tapi mengajarkan filsafat yang relate dengan dia. Nah, tapi kan itu butuh banyak orang untuk mengajarkan Hmm. yang begitu. Dan apakah orang yang mengajarkan itu kepada orang-orang yang sedang menekuni bidang ilmu itu dihargai secara layak? Iya, itu dia. Duitnya Nggak dikit di. dipakai mereka. Iya, makanya nggak dihargai kan. Nah, Heeh. sehingga mereka sehingga yang mau ke sana juga sedikit, akhirnya mencoba yang sebenarnya butuh filsafat, mereka nggak nyari filsafat, karena nggak menemukan guru yang pas. Iya betul. Itu mungkin salah satu tujuan nanti dari video ini ya, serialnya moga-moga Ya mudah-mudahan ya, moga-moga siapa jadi tahu. apa perkumpulan, apa komunitas, apa asosiasi. Sekarang udah makin banyak sih ya. Aku amatin Ya, ya sejak betul betul. pandemi itu komunitas filsafat tuh bermunculan. Mungkin dulu udah ada, Ya, tapi sekarang makin bertambah karena mereka terkoneksi. Ya, ya. jadi dulu yang aku tahu tuh di UGM ada di Hmm, filsafat tuh punya komunitas, kemudian di Malang tuh yang Kogito cukup terkenal, di Bandung ada gitu. Nah, gara-gara pandemi itu mereka kumpul kan, Filosofes ID itu hmm, salah satu acara yang cukup besar gitu. Terus muncul juga yang memang dari lahirnya online kayak kelas isolasi, ya, logos gitu ya, terus apa, hmm, skole gitu. Itu ya, muncul circle itu muncul memang dari lahirnya udah online. Tapi ya ya, menurutku sih masih perlu ditambah ya. Dan hmm, is okay kalau seandainya kita ini mencoba tadi ya mengolah sesuatu yang dekat dengan bidang kita ya, di psikologi ya misalnya gitu ya. ya, hmm, Eh, Psikologi itu menariknya gini, yang aku amatin ya. Freud itu di psikologi dianggap kuno ya, cuman jadi cerita ya, sejarah, nggak ada yang make. Kayaknya nggak ada yang anak bikin skripsi pakai Freud deh kayaknya deh. Udah mungkin ya, nggak bisa dihitung jari kalaupun ada ya. Tapi di filsafat ya, itu sangat dihargai loh. ya. Sangat dihargai. Jadi bahkan tokoh psikologi lain yang kekinian itu jarang disebut ya. Tapi Freud itu Hmm. selalu Freud disebut terus gitu selalu ya. disebut, selalu disebut. Jadi itu tokoh yang Iya, dianggap besar gitu di dalam pemikiran tentang manusia ya, humanisme gitu. Jadi ada sudut pandang lain kan gitu. Aku juga akhirnya baca Freud lagi gara-gara belajar filsafat gitu. Apa sih sebenarnya ya kan? Karena dulu hmm, ternyata yang aku tahu soal Freud ya katanya ya kan gitu kan. Karena kan kita di skip tuh cuman diceritain sejarah mau di skip. Kita langsung belajar yang lebih mungkin lebih kekinian lah gitu. hmm, Nah, tapi setuju soal poin tadi ya bahwa ya butuh orang-orang yang menjadi fasilitator pembelajaran
Tapi memang jumlahnya nggak banyak, padahal butuhnya banyak gitu ya. Di sisi lain, yang kayak gitu pasti profesinya kan pengajar ya, dosen nah, ujung-ujungnya ya. Iya. Ya kecuali kecuali akhirnya nanti ada yang filsafat sebagai hobi ya. Jadi Iya. aslinya dia punya kafe gitu, kemudian dia suka Iya. filsafat. Aslinya dia bisnismen gitu mungkin ya. Jadi dia nggak perlu Iya. duit gitu kan. Tapi itu kan nggak bisa setiap saat juga dia ngajar ya. Akhirnya cuma di hobi ya. Iya, benar. Apa namanya? Nah, soalnya ada satu lagi kan pertanyaan soal filsafat itu, gunanya apa sih belajar filsafat? Kan gitu ya. Nah, Iya. pertanyaan guna ini kalau aku tengarai ya, gunanya itu adalah guna yang segera gitu. Mmm. Ya, jadi pertanyaan gunanya apa tuh adalah guna yang segera. Belajar psikologi supaya lulus jadi psikolog bisa buka praktek misalnya gitu. Nah kan guna yang segera belajar Iya. dokter, kedokteran supaya jadi dokter bisa ngobatin orang, klinik intinya bisa punya penghasilan lah gitu ya. Nah, tapi filsafat ini kan ujungnya apa? Jadi apa ya kira-kira lulusannya ya? Gitu kan. Itu dia itu dia. Penulis, sebenarnya kan penulis ya kan, penulis, Iya. peneliti gitu ya kan. Karena memang bukan tidak ada gunanya, tetapi ranah bahasannya itu memang masih jauh dari guna yang segera tadi itu. Mhm, mhm. Iya kan, guna yang segera itu kan tidak Atau segera didapat di filsafat itu kan, didapatnya di ya, sains atau gitu. dia betul, atau Mhm, dia, ini, sebaiknya nempel di bidang ilmu. Nah, jadi kalau misalnya di psikologi soalnya dia kan sebenarnya tujuan utama dari filsafat adalah untuk membantu orang memeriksa ulang keyakinannya, nah itu kalau kalau ada orang yang suka tipikal itu. meriksa-meriksa gitu itu di psikologi kan disebelin tuh, "Repot banget kamu Oh iya, betul. ngerusak Iya. tatanan," ya kan gitu kan. Iya, betul. Betul, padahal misalnya, apa, kalau misalnya kita ingin bikin kebijakan, supaya kita bisa tahu kebijakan kita baik apa enggak, Mhm. kan kita nggak bisa berdiskusi dengan orang yang setuju saja. Nah Kita iya, harus tahu iya, pendapat orang yang berbeda-beda. Jadi mesti ada orang yang, mengkritisi, me jadi, apa, mesti ada orang yang, dengan pandangan yang berbeda. Bahkan yang menarik di salah satunya ini, Mas, kan aku juga kemarin, terlibat di mhm, komisi etik, psikologi di Undip. Di komisi etik itu, salah satu pakemnya adalah di juri apa, di evaluatornya, penilainya, eee, apa, direkomendasikan untuk menggunakan layperson. mmm, Layperson itu artinya orang awam. mmm, Orang awam yang tidak punya gambaran tentang bidang keilmuan yang sama. Supaya apa? Supaya bisa ngasih dissenting opinion. mmm, Nah, karena kita nggak ada dissenting opinion, maka kita akan cenderung seperti katak dalam tempurung. Kita hanya iya, tahu itu yang benar. iya, Tapi kalau kita punya dissenting opinion, maka kita akan bisa, apa, bisa, eee, tidak terjebak pada langkah yang mungkin ada cara lain yang lebih baik, begitu. iya, iya. Nah, sebenarnya di DPR itu kan sebenarnya baik sekali Iya, untuk forum dissenting opinion, harusnya begitu iya, kan? harusnya isinya Nah, DPR tuh para filsuf itu. filsafat tuh, filsuf semua itu mestinya. Iya, Bahkan katanya si siapa, eee, katanya, Plato kan, sebaiknya pemimpin dari suatu kaum itu filsuf. Karena hanya mereka yang filsuf raja, menyadari yang ya raja ya, filsuf raja, hanya iya. mereka ya, raja itu mestinya filsuf. Karena hanya filsuf yang bisa memahami yang adil itu yang kayak apa, yang Iya, bijak itu yang apa, baik dan benar itu batasnya di mana, yang, jadi langkah yang gitu kan ya. iya, jadi harusnya Nah, kalau mau jadi, caleg gitu ya, seleksi tes filsafat di dulu. partai itu iya, soal-soal Iya. filsafat itu, ya suruh bikin paper dulu gitu. Nah, jadi mungkin mungkin sebenarnya Aristoteles dan Plato itu benar, mereka mendirikan akademia. Akademia itu Aristoteles ya, Mas, ya? Mhm. Mendirikan Platon, akademia, Plato ya dia ya? Aristoteles itu Kalau Lyceum. oh ya Lyceum ya kalau Aristoteles. Jadi mereka mendirikan itu untuk mengajarkan orang-orang. Jadi mereka sebagai pengajar. Kalau mereka tidak terikat pada bidang ilmu tertentu. Jadi mereka mengajarkan filsafat. Karena ya ini, husnuzonnya saya ya, apa, prasangka baik saya. Karena mungkin orang-orang dulu sudah menyadari pentingnya kita untuk,
pentingnya setiap bidang ilmu untuk menguasai filsafat. Ada kebutuhan untuk mempelajari filsafat di setiap bidang ilmu supaya Oh, mereka nggak take it for granted. kalau Nah, kalau jadi karena itu, kalau jadi kalau itu jadi sih nggak pas kayak di, karena nggak ke sains itu sana kan ya, baru ya, belakangan. ya, oh Iya, iya di benar ya, zaman jadi benar. dulu yang namanya sains filsafat tuh nyatu. Jadi Oh ya, Isaac Newton itu masih menyebut bukunya, masih menyebut dirinya natural philosopher, oh filsuf iya, alam. jadi bukan ke sana artinya ya waktu Bukan itu ya. bukan iya dia belum dia Isaac Newton fisikawan belum ada Nah, fisikawan itu. Dia natural Nah, philosopher. yang kalau kayak gini ini, kalau apa, kalau psikolog seperti saya itu tidak dapat informasi yang seperti itu dari filsuf, artinya kan praktek filosofinya itu agak melenceng kan begitu. Nah, jadi apa, ketika seorang ahli ilmu itu tidak rutin mempraktekkan psikolog, tidak rutin mempraktekkan filsafat untuk memeriksa kembali keyakinannya, dan tugas filsuf adalah memaparkan kepada mereka pandangan-pandangan yang berbeda terkait bidang yang mereka minati kan begitu. Kamu tahunya ini kan ada yang lain lagi di Ya, iya. filsafat gitu misalnya. Nah, ketika memaparkan itu jadi kebutuhan, maka sebenarnya filsafat itu orang-orang yang menguasai filsafat itu sangat dibutuhkan oleh kita agar bidang ilmu kita itu tidak ini tidak tidak sesat. Sekarang Hmm. banyak loh orang yang ngajar itu yang sesat dan menyesatkan. Banyak yang bikin podcast misalnya, eh, apa yang disampaikan itu ternyata membuat orang-orang malah jadi sehat mentalnya jatuh. Nah, Hmm. misal ada beberapa yang merasa seperti apa, eh, ada beberapa konsep yang mereka pelajari karena itu kan saya bisa energi sosial. Nah, energi sosial saya habis. Hmm. Energi sosial saya habis. Mestinya kan energi sosial, manusia kan mestinya didorong oleh energi sosial. Kalau nggak ada, mm, itu sebabnya saya sekarang itu nggak mau bergerak. Itu jadi justifikasi untuk tidak Ya. bergerak, gitu misalnya kan. Nah, apa? Tapi di sisi lain, sebenarnya kan pandangan yang berbeda-beda itu bagus, supaya Hmm. ada yang bisa saling mengkritisi satu sama lain, Iya, iya. supaya kita bisa dapat manfaatnya. Nah, tapi kadang-kadang apa, adanya filsuf yang didorong untuk memberikan pandangan yang berbeda-beda kepada ahli Hmm. ilmu, itu sebenarnya kebutuhan mendasar kita yang tidak kita Iya, sadari. iya betul. Harusnya ada seperti itu. Makanya butuh makin banyak sih ya, butuh makin banyak Iya, orang yang mau ya meniti jalan iya, iya. itu ya, jalan Betul. jalan Karena kritik ya. akademisi, akademisi kadang-kadang tidak selalu bisa didorong untuk bertanya. Hmm, Mereka kadang-kadang nanya juga males atau nggak ada waktu, tapi pertanyaan itu akan muncul dengan sendirinya kalau mereka dipaparkan dengan pandangan yang berbeda dari pandangan iya, yang sebelumnya mereka yakini. iya. Pertanyaan itu Makanya muncul dengan sendirinya. makanya Kan salah satu butuh provokator gitu kan. makanya provokator yang sangat terkenal di filsafat belakangnya Rocky Gerung ya kan. Oh, ya, ya. Walaupun saya banyak tidak sependapat. Loh, tapi itu tapi kan bagus, bagus untuk apa, tidak sepakat. Karena kalau misalnya orang berdiskusi dengan pandangan yang sama, itu kan nggak ada gunanya. Menurutmu apa? A, aku juga A, ya sudah nggak ada yang dipelajari ya. Gitu. Kita kan Rocky butuh Gerung pandangan. itu Rocky Gerung itu tidak mudah untuk diabaikan, baik orang yang terutama oleh lawannya ya. Jadi eh, jangan lihat Rocky Gerung di ini kan, jangan lihat di ILC ya. Itu mah cuman main-main aja di situ. Kalau mau nonton dia cari di YouTube itu yang agak serius, dia bahas filsafat keadilan, filsafat etika Ya. lingkungan yang agak panjang ya, 1 2 jam 3 jam gitu. Nah, akan ketahuan aslinya dia sebenarnya orang yang nggak kaleng-kaleng gitu. Nah, yang unik ini salah satu dosen UI yang bilang begini. Keunikan orang kayak Rocky Gerung itu adalah dia bisa membuat filsafat itu bisa ada di ruang publik ya. Jadi istilahnya Ya. public philosopher ya. Mungkin di dunia sekarang ini cuman agak levelnya kayak Michael Sandel. Michael Sandel itu yang Hmm, Justice itu kan ya. public philosopher ya. Dia filsuf yang bisa masuk ke ruang publik kemudian ngomongin itu di ruang publik dengan bahasa yang bisa dicerna oleh publik gitu. Nah itu orang kayak gitu kan nggak banyak ya. Yang jago filsafat banyak tapi rumit gitu.
Iya, rumit. betul betul. Dia hanya bisa ketemu di ruang-ruang privat ya di kampus-kampus gitu kan. Nah, si Mhm, orang-orang publik ini kan perlu diperbanyak sehingga percakapan itu akhirnya percakapan lebih luas. Tapi balik ke soal tadi soal gunanya mhm, tadi itu, mhm. ya kita yang udah mulai belajar kan tahu gunanya ya. Tapi Ya, balik tadi kalau kalau teman-teman yang bertanya tadi gunanya apa itu kemungkinan karena melihat guna itu di dalam jangka pendek gitu. Ya. ya, Nah, soalnya tadi misalnya, oh di psikologi butuh ada ngerti filsafat mengkritik metode psikologi. Betul, tapi pas dia ngeritik itu kan nggak langsung kelihatan manfaatnya. Panjang, ya. ya kan? Mhm, Bongkarnya tuh kan panjang gitu. Mungkin baru terjadian aku ngelihat misalnya kayak di Indonesia misalnya psikologi Islam aja. Sekarang kayaknya udah common ya diterima ya bahkan di kampus-kampus iya, negeri ya. Udah jadi bahan mhm. bahasan udah biasa gitu. Tapi inget nggak di, itu kan bahasan sejak zaman kita kuliah ya, 2001, Iya, 2002. heeh, Zaman itu iya, kan masih dicibir kan? iya, Masih benar. dicibir, apa psikologi Islam? Psikologi diislamkan, Islam dipsikologikan, gitu-gitu kan ya. Iya, Terus sekarang mungkin 10 tahun lebih ya, aku kira ya, 10 tahun lebih. Sekarang kita biasa aja gitu. Boleh neliti iya, psikologi Islam, boleh, bebas gitu. Itu kan mhm, butuh waktu yang panjang ya. Orang-orang iya, berjuang di masa itu dan pas mereka masih berjuang itu di ece-ece ya. Di iya, ece-ece gitu kan. iya. Karena Seperti layaknya para pejuang. Sekarang kita bisa menerima kok sekarang bahkan ada apa namanya, ya orang sudah bisa dapat dana riset untuk psikologi Islam gitu kan. Mhm, Tapi 10 tahun yang lalu boro-boro kan, iya, boro-boro benar bahkan benar. masih ada. Nah, ini apa namanya supaya kita tidak terlalu panjang video kita, jadi nanti kita akan sambung di edisi berikutnya. Mungkin aku akan coba summarize dengan menggunakan teks ini ya. Jadi teman-teman nanti kalau nemu teks ini, oh ya ini terus terang ini kan, PDF ya. Ya, kalau mau cari aslinya sih aku punya buku aslinya nemu dapat di toko buku di Jakarta, Spektra ya. Tapi kan agak susah ditampilkan di sini ya. Kalau Iya, teman-teman yang suka gitu ya. Velasquez membuka dengan ini, Allegory of the Cave ya, ini alegori iya, gua ya, kisah tentang, kisah rekaan tentu saja ya, yang dibuat oleh Plato untuk menggambarkan proses berfilsafat gitu. Jadi orang itu bayangkan ada orang yang sejak lahir ada di dalam gua, dia diikat, itu tujuannya agak aneh juga ya, masa ada diikat ya. Dia diikat, dihadapkan ke tembok. Nah, seumur hidup dia hanya melihat bayang-bayang api aja gitu ya di tembok itu ya. Jadi dia hanya melihat realitas dunianya dia itu adalah bayang-bayang yang ada di tembok itu. Lalu tiba-tiba somehow dia bisa lepas dari ikatannya, dia bisa lihat oh ternyata bayang-bayang itu asalnya dari api. Oh, api yang asli kayak gitu ya. Nah, terus kemudian dia jalan keluar ternyata dia tuh ada di dalam gua, dia ketemu pintu gua, dia lihat dunia itu luas gitu ya. Nah, itu adalah gambaran orang yang berfilsafat gitu ya. Dia melihat bayang-bayang, kemudian dia melepas dari belenggunya, kemudian mencoba keluar. Nah, tapi lucunya nanti kan pas dia udah di luar, dia lihat realitas di luar, pas dibalik ke dalam, dia ceritain ke orang di dalam belum tentu percaya ya. Karena orangnya iya. masih masih terbelenggu ya. Jadi mirip Malah dengan orang yang di belakang gue itu ketika diminta untuk ikut keluar nggak mau. mm-mm. Wah, Iya, sampai sampai rela menyakiti atau membunuh supaya nggak diinin keluar. Kan iya, rasa kali otaknya rusak kan gitu. iya gitu. Jadi ini kisah yang menarik teman-teman bisa baca di sini karena buku Velasquez ini itu menarik nih. Tak ceritain kita nggak jualan buku ini ya dia, tapi maksudku ini menariknya begini ya. Jadi dia banyak kasih kita teks asli ya ini ya. Ini teks asli nih. Jadi teks aslinya di copy paste ke sini gitu ya. Dipotong di copy paste ke sini. Nanti di bagian akhir bab juga ada ya. Di akhir bab juga ada teks kayak gitu ya. Teks punyanya siapa gitu ya. Tar, kasih lihat. Poinnya apa? Tadi aku sempat cerita ke Adi ya. Dulu aku nggak tahu kenapa si Velasquez repot-repot melakukan ini. Nah, ini misalnya nih. Ini teks Socrates tentang judulnya Euthyphro ya. Nah, kenapa kok merepot-repot mengambil kutipan begini, kutipan langsung begini cukup panjang? Karena akhirnya begitulah proses belajar filsafat ya. Kita perlu belajar dari sumber langsung terdekat yang bisa kita temukan.
Jadi kita pengen belajar pikirannya Platon, ya baca teksnya Platon terdekat yang bisa kita temukan. Soalnya ada orang-orang yang membahas soal Platon, ada ya. Tapi usaha kita dalam mendalami itu selalu soal gitu. Kalau aku pengen memahami pikirannya Adi, ya harus baca teks tulisannya Adi, ya kan, asli gitu kan. Kalau aku nggak bisa bahasa Indonesia, sebaiknya belajar bahasa Indonesia ya. Meskipun ada teksnya Adi terjemahan dalam bahasa Inggris misalnya, tapi sebaiknya belajar bahasa Indonesia. Jadi agak repot di kampusku, kalau tesis masih boleh, tapi kalau disertasi itu harus pakai bahasa aslinya. Jadi kalau neliti Platon harus belajar bahasa Yunani, neliti Hegel harus belajar bahasa Jerman, neliti Ibnu Arabi harus belajar bahasa Arab gitu untuk disertasi ya. Karena ya betul juga sih, tidak mungkin ada kata yang bisa diterjemahkan persis kan. Ya Ya. kan, jadi harus Nah, kita akan banyak bergelut dengan teks dan akhirnya kita akan ketemu bahwa di balik teks itu ada pemikiran gitu ya, ada pemikiran sehingga kemudian kita kalau pengen paham pemikiran ya harus mencoba menerawang ya, ini yang nulis ini, dia mikir apa gitu kan, mikir apa, kemudian konteksnya apa. Dan kegiatan kritik mengkritik tadi jadi sesuatu yang biasa karena tidak pernah ada pemikiran yang tidak ada kritiknya ya. Di dalam filsafat Iya, begitu benar. ya. Jadi tidak satu pun ada pemikiran yang tidak ada kritiknya. Jadi kalau aku pun misalnya nanti ya bisa kepikirku aku pengen ngangkat sisi filosofis dari Maslow karena aku seneng banget Maslow ya. Aku pasti harus mencari yang mengkritik Maslow gitu. Ya, Ya, betul. jadi kemudian menemukan kesimpulanku sendiri gitu. Karena tidak mungkin pemikiran Maslow tidak bisa dikritik, itu tidak mungkin. Pasti bisa dikritik. Ya, sederhana lah ya kalau misalnya gini, ada penelitian yang mengatakan apa namanya? eh eh, menggunakan Zoom itu tidak baik buat kesehatan. Nah, misalnya gitu ya. Ada penelitian begitu. Nah, maka pertanyaan pertama lah, penelitiannya di mana? Oh, di Amerika. Kan belum tentu di Indonesia. Itu sudah merupakan kritik. Ya kan itu merupakan kritik. Ya. Ya kan, jadi penelitiannya orangnya apa? Orang Amerika. Iya, pakai bahasa Cina belum tentu, ya kan? Dan Ya. seterusnya ya. Jadi eh, itu hal yang sangat biasa gitu ya dilakukan dan itu yang akhirnya akan membuat kita jadi biasa aja ya menghadapi banyak pandangan gitu kan. Nah, aku sih berharap moga-moga ya suatu saat nanti yang namanya diskusi dalam artian perdebatan yang sehat itu sesuatu yang common di dalam keseharian kita. Iya. Kita nggak takut berdiskusi, berdebat, nggak takut beda pendapat, karena caranya juga oke. Ya kan, Iya. caranya juga oke. Kayak yang aku kagumi dari kalau nanti teman-teman nonton kajian kuliah Justice-nya Michael Sandel itu, yang aku kagumi adalah di kuliahnya Michael Sandel selalu bikin polemik antara kelompok mahasiswa yang setuju A dan yang setuju B, selalu dibikin polemik. Tapi lucunya, menariknya maksudnya, debat mereka tuh nggak pernah pakai otot gitu. Hmm. Kalem aja semua gitu loh. Ngomongnya tuh kalem banget gitu. Padahal sengaja dibuat oposisi gitu. Gitu. Wah, ini kan seru sekali kalau itu terjadi di keseharian kita ya. Di Iya. TV di mana Oh, itu lebih sehat lah gitu kan. iya. Jadi debat calon gubernur itu bukan cerdas cermat kayak sekarang gitu kan. Dikasih pertanyaan, Iya. jawab, selesai gitu ya. Tidak ada Hmm. adu argumentasi. Iya. Benar, benar. Ya, oke oke. Kalau misalnya kita bisa ke situ seru banget. Iya iya iya. Oke, Di, kayaknya kedengeran udah suara azan di situ ya. Iya. Ya wis. Mungkin kita cukupkan dulu untuk episode perdana ini. Eh, Boleh, boleh. nanti kita lanjut lagi teman-teman yang mau cari bukunya silahkan ya. Kita nggak usah kasih tahu di mana carinya ya. Pasti udah tahu sendiri lah ya. Gitu. Buku ini cukup mudah dipahami oleh orang awam lah gitu kan. Memang buku pengantar ya. Jadi nggak perlu khawatir ini. Tapi cukup seru ya kalau dibaca sampai habis. Sebenarnya menarik sekali. Dan cukup banyak kita akan bersentuhan dengan teks-teks asli sebenarnya ya di situ meskipun cuma sepotong tapi nggak perlu inilah dulu gini aku tuh kan penggemar buku buku tebel ya. Hmm. Jadi kalau buku tipis tuh aku agak ngerasa itu kurang kredibel gitu ya. Aku cari buku yang tebelnya tapi berubah sejak belajar filsafat di karena Hmm. ada buku filsafat cuma 100 halaman itu bacanya 5 kali itu biar ngerti berarti Hmm. kan 500 halaman juga akhirnya ya dia ya. Iya. Iya, benar. Nah itu apa namanya eh
Nah, teman-teman nanti akan bersentuhan sama teks-teks itu yang mungkin cuma 1-2 halaman, tapi ya itulah pemikir aslinya dan kita bisa coba melihat bahwa oh ya orang yang jauh ya di belakang kita secara sejarah, tapi karena di masa itu dia mikirnya sangat mendasar gitu ya, sampai sekarang ya masih bisa dipakai gitu. Pikirannya Platon lewat lidahnya Sokrates itu kan udah 2000 tahun lebih yang lalu gitu kan. Tapi kok kayaknya pas Iya. kita baca kok masih kayak sekarang ya gitu ya. Kisah-kisah yang dia ceritakan itu kan masih kayak kondisi sekarang gitu. Bahkan si Sokrates itu akhirnya dihukum mati gitu kan ya. Kok ya mirip sama kejadian-kejadian belakangan ini gitu. Kayak gitu. Oke, sip, Di, ada yang mau disampaikan sebagai pesan-pesan para penonton untuk menunggu episode berikutnya? Iya, karena aku pribadi sebenarnya penasaran dengan jalannya ini nanti kita kayak apa. Hmm, Karena walaupun tadi kita rencanakan, ada banyak bahasan-bahasan yang ternyata di luar rencana kita semula ya Mas ya. Kembang aja gitu. Nah, iya, dan iya, iya. ternyata saya sendiri merasakan diskusi ini bermanfaat buat diri saya sendiri karena eh, ternyata yang tadinya hanya kepikiran samar-samar di saya, jadi Hmm. kebuka di sini dan saya juga jadi iya juga ya gitu. Padahal sebelumnya itu tadi nggak kepikiran sama sekali. Jadi bagi saya pribadi proses ini juga mengajarkan banyak hal dari diskusi kita kali ini dan semoga nggak cuma kita yang belajar, teman-teman juga Yes, banyak belajar dari apa yes. yang kita jalani, Mas ya. Minimal yang nonton kan berapa puluh orang lah mahasiswanya Adi lah ya. Karena kemungkinan Ya, diwajibin nonton sih. nanti tak suruh ke sini. Iya, tadi ngomong-ngomong soal diskusi itu sebagai penutup ya teman-teman ya. Dosenku tuh cuman bilang gini, ya, kegiatan kita tuh cuma 3. Baca, nulis, diskusi. Cuman itu aja kegiatan kita. Baca, nulis, diskusi. Gitu ya. Jadi eh, apa namanya berfilsafat ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang pengen S2 atau S3 yang hemat ya sebenarnya filsafat aja itu hemat sekali ya nggak ada penelitian lapangannya ya kan. Nggak perlu bikin kuesioner terus bagi-bagi sugus ya kan ya kan. Cuma cuma perlu belajar bahasa aslinya, Mas ya. Itu yang agak sulit sama Duolingo sih sekarang ya kan ada Duolingo sekarang dia ya, kalau enggak ya cari yang bisa aja bahasanya cari yang Inggris coba cari yang Indonesia gitu kalau mau aman ya. Iya. Oke, thank you di sampai ketemu lagi ya. Makasih Mas Teddy, sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh.